Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk mengaji dan mengkaji Al-Qur'an, kitab suci kita, dan kita menggunakan kitab tafsir As-Sa'di yang dikarang oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai di Quran surat Al-Humazah yang artinya pengumpat. Pengumpat itu napa? Napa guru? Tukang rasan-rasan. Napa tukang napa? Pengumpat. Oh, ngelok-ngelok ke. Mungkin sing lumazah niku pencela. Jadi tukang ngelok-ngelok ke. Pas lagi viral toh. Temanya pas. Oke, so kita buka Qurannya, atau kalau panjenengan pun hafal, monggo ngangge hafalan jenengan. Niki Quran yang niki surat yang ke-104, 9 ayat Makkiyah. Makkiyah itu berarti diturunkan di Makkah. Dan ayat-ayat yang turun di Makkah niku masih berkaitan tentang keimanan. Rata-rata niku ngomongin tentang keimanan agar kemudian kuat imannya orang-orang pada zaman itu yang awal-awal masuk Islam. Kita mulai dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'adada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil khutama wa ma adraka mal khutama narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi kalau kata wail itu ada beberapa tafsiran. Yang pertama diterjemahkan sebagai kecelakaan atau kebinasaan atau kehancuran. Tapi ada juga ulama yang berpendapat wail itu nama salah satu neraka. Ada juga yang berpendapat nama dari lembah neraka. Pokoknya barang sing enten neraka. Ya otomatis nek mlebu mriku berarti cilaka. Lah sinten niku? Likulli humazatil lumazah. Buat setiap orang yang seneng mengumpat musuh-musuh. Kemudian lumazah kene mencela orang, ngelokke orang, rendahke orang, ngremehke orang. Makanya nanti dalam sebuah hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr. Gak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun kecil. Nah para sahabat bertanya, apa itu kibr? Kata Nabi SAW, batorul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran. Jelas diwocoke ayat, jelas diwocoke hadis, ning tetep wegah. Atau yang kedua sifatnya yaitu batorul haq wa ghamdun nas, meremehkan orang. Kowe bakul es teh to. Apa yuk goblok. Ini kan meremehkan orang. Termasuk ada sebagian orang yang dia pengen terlihat lebih baik, dia harus menjatuhkan orang. Makanya ngapunten nggih Bu, ketika panjenengan kok derek pengawasan isine ngoten niku, omongan-omongan sampah terus saru, mendingan ora usah mangkat. Mboten usah nekani pengawasan ngoten niku, mboten enten kebaikan yang muncul yang jenengan dapatkan.
Paling ku entuk-entuke mulih ditekoki karo putrane, pengajiane mau piye mah gitu. Lucu paling ngoten. Atau seru atau rame ngoten tok. Tapi ilmu mboten didapatkan, masyaallah. Matur nuwun. Nggih, waalaikumsalam. Ngoten. Sehingga ketika kita melazimi pengajian, maka pastikan yang jenengan dapatkan ilmu, dan ilmu niku Quran kalih hadis. Dan tadi saya sampaikan tentang Baitur Rahman Rugi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sejak awal kemunculannya sebagai Rasul, bahkan sejak mudanya, beliau itu nggak pernah dicela oleh orang Quraisy karena akhlak, nggak pernah. Jadi Nabi itu ketika ditanya ke orang Quraisy, Muhammad ki sapa? Wong sing paling jujur. Muhammad ki sapa? Wong sing paling amanah. Sampai mereka menggelari, nama Bu, gelar Nabi Muhammad salah satunya Al-Amin, orang yang penuh amanah ketika dititipi barang. Jadi orang Quraisy itu suka melakukan safar yang panjenengan sudah bahas, yaitu fi sita'i was saif, pada musim dingin dan musim panas. Mereka keluar untuk safar, berdagang segala macam. Nah, ditinggalkanlah itu rumah-rumahnya, dititipkan ke Nabi Muhammad. Dicuil mboten, dijikok barangnya mboten, dijogo kanthi amanah. Makanya orang Quraisy niku sepakat Muhammad niku nek ngomong ke akhlak gak ada celah, sedikit pun gak ada celah. Mulutnya omongannya nggih sopan, jujur, amanah, tertib, boten napa niku kemrangsang panganan. Makanya Nabi itu termasuk orang yang lambungnya gak pernah kelebonan napa sajen gitu. Padahal wong Quraisy niku duwe berhala niku 360 berhala, dan 360 berhala niku rutin ajeg disajeni. Nabi niku mboten keperangsang royokan sajen. Nah, maka orang yang paham bagaimana kemudian seorang rasul seperti itu, harusnya ketika seorang itu menjadi pendakwah, ustadz, kiai, gus, guru, harusnya kemudian jangan sampai niki lho humazatil lumazah. Jadi orang sing gaene misuh-misuh tur ngolok-olok ngelek-elek. Niku mboten pareng, mboten boleh, mboten angsal. Jadi harus kemudian ditoto. Oh, aku gojekan, ayo nek coba gojekan. Presidene unekno. Pak Prabowo kowe goblok ngono coba piye. Dan ternyata Allah itu enggak kurang-kurang loh kalau mau merendahkan dan meninggikan orang gitu kan. Orang yang direndahkan sedemikian rupa ya mung mesem karo mungkin ya anyel barang, gelo gitu kan, sedih gitu kan. Wis ngono ya terus jamaah ora mayoni blas. Dadi sampai mulih mung payu 7 ping 5 35.000, mulih dienggo tuku bensin 15.000 cek turah 20.000, ajeng mulih wedi. Mergone napa? Anak bojone wis ngenteni ning omah dalam kondisi kaliren. Terus delalah enten udan sisan, dadi belione malah ngenteni sisan alasan udan randang mulih. Bisa jadi beliau kemudian menepi dan kemudian berdoa, menengadahkan tangan ke langit. Dan ketika orang-orang yang terdolimi itu sudah menengadahkan tangan ke langit, ya udah Allah bisa dengan sangat mudah menyelesaikan semua urusan. Karena doa orang yang terdolimi, kata Nabi SAW, pasti terkabul, la saka fihinna, nggak ada keraguan tentang hal itu. Ramilan jenengan yang kemudian didolimi orang lain gitu kan, boten usah kepikiran piye carane mbales, mesti sabari mawon jenengan nyuwun Gusti Allah, Allahumma ajurni fi musabati wa hluf li khairan minha. Ya Allah, mang paringi kula ganjaran dan mang paringi gentos ingkang langkung sae. Insyaallah digentos yang lebih baik. Dan apa yang kemudian beliau dapatkan justru bertubi-tubi orang datang nawari umroh nanti ping 10 coba. Ping 10 Bu. Terus kemudian enak sing kei duit cash 100 juta, enak sing ngono kok ke omah 300 juta. Terus enten sing nawari nyekolahke anake loro kabeh nanti rampung. Enten sing wis sakmane warna. Tapi sebaliknya yang sitoke niku sing cangkeme elek ke tempat sampah niku wau. Wah niku yang terjadi napa? Aibnya terbongkar semuanya. Bagaimana kemudian ngelokke yati pesek, iki bodhe yati iki pomo ayu ora dadi ngene iki, malah dadi PSK. Tapi nganggo bahasa sing niku lho, nganggo bahasa sing kasar niku lho. Terus ngelokke meneh dokter iki asline ya goblok. Buktine diparani pasien dadak ditekoki lara apa. Yang penting dokter hewan ku pinter, rasa dadak kok takok langsung disuntik, langsung diobati kewane lho coba. Niku tokoh masyarakat. Maka bagaimana halnya ketika tokohnya seperti itu, masyarakatnya mengko yo nyontoh, ngenten pepatah to, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nek ustate ngoten niku guru lho, nek niki ustate ngoten niku
Mungkin muridnya orang mau kencing Bu, berak berdiri juga ambil berlari nek perlu gitu. Wah parah ustaz tak gitu kan. Makanya ada orang-orang yang belone naudzubillah nih sampai kemudian mengatakannya tadi itu justru bapak itu untuk sedemikian banyak rezeki itu mergo karo Gus kuwi. Waduh wis iki orang genah itu. Wis ra genah bener kalau udah sampai ngomong kayak gitu tuh. Parah banget itu kan. Saking taksubnya. Dan tadi saya katakan di depan Nabi itu enggak pernah melukai orang dengan mulut, enggak pernah. Enggak pernah. Makanya Nabi itu dibenci oleh orang-orang Quraisy bukan karena akhlak, bukan karena sikap tidak tanduk perilaku buatan, tapi karena akidah. Nabi mengajak menyembah Tuhan yang satu, mereka Tuhannya 300 swidak, wegah, nesu, iyo. Tapi itu kenyataan pahit harus disampaikan oleh Nabi SAW. Iki loh memang ini yang bener orang ngono gitu kan. Disitulah mulai muncul pertentangan. Itulah yang kemudian muncul surat-surat ayat-ayat Makkiyah yang kita bahas dari awal. Dari mulai kul huwallahu ahad dan seterusnya, kul a'udzu birabbin nas dan seterusnya, kul a'udzu birabbil falaq itu benar-benar menyatakan bagaimana Allah itu esa kuasa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Nabi sampai mengingatkan tentang mulut ini, al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang Islam itu berasal dari kata selamat. Maka orang Islam hakikatnya adalah orang yang bisa menyelamatkan orang lain dari tindakan tangan dan mulutnya. Tapi kok kemudian wong Islam gaweane nyelatu, wong Islam gaweane plak-plek ning wong liya. Nanti njaluk ngapura ndak di ngapura to. Terus diplekke nyo, kowe engko tak kei umroh kowe, mbokmu, bojomu atau kowe mertuamu. Wong ra duwe posisine kaya ngono diparani kalih banser segala macam ya akhirnya tetap keder gitu. Salah ngomong iso-iso malah dipolo gitu. Nah akhirnya nggih gitu ya. Maka hal-hal seperti ini yang harus kemudian kita pahami bersama nggih. Jangan sampai kemudian kita menyakiti orang-orang yang kemudian walaupun dianggap masyarakatnya orang rendah gitu kan, orang randuwe. Bahkan tetangga-tanggane niku kanthi ngumpul ditekoki kali wartawan, gimana panjenengan melihat beliau dapat rezeki sebanyak itu? Oh, mboten napa-napa. Kula malah seneng, tanggane mboten ngiri. Kenapa? Kata mereka, niki piyai sae, dina-dina gaene dihapusi wong ora tau nesu coba. Karena Allah tuh kalau kemudian mau membalik, tu izuman tasak wa tudillu man tasak biyadikal khair, kalau mau menaikkan derajat orang, merendahkan derajat orang, niku kurang-kurang. Sampai sing bahas si niku Guse niku kan urusan es teh niku sampai Perdana Menteri Malaysia melu bahas coba. Wah, sampai Perdana Menteri Malaysia kaya kurang bahan gitu kan. Sampai klub bola Manchester United niku nggih ten akun napa Instagram yang ngomong sama-sama ngangkat misal piala bola dan es teh itu sama-sama mengangkat perbuatan yang terpuji gitu. Jadi sampai klub bola segede itu ngomong ke bakul es teh coba. Maka ya Allah, ketika kita melihat itu makanya ya harus kita hati-hati nggih. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan sapa wong sing kemudian meriakkan amalnya, maka Allah akan membuka aibnya. Makanya kalau jenengan pernah dengar beliau kan pernah ngomong toh bahwasanya mosok nyewa dangdutan wani bayar 150 juta, ngundang aku bayar omong 50 juta. Nah, itu loh. Hal-hal seperti itu mentransaksikan agama, menjual belikan agama dengan nilai-nilai dunia, maka itu sebuah kehinaan walaupun itu duit ya gitu kan. Walaupun itu duit, wong kula nek dikek yo gelem, tapi nek kon ngarani, nah itu di situ yang menjadi kesalahan dari seorang dai ketika sudah berani ngarani. Ya, apakah angkanya kecil, apakah gede, apakah salah, itu yang harus kemudian kita pahami. Kemudian yang kedua beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Alladzi jama'a malau wa addada." Selain mulutnya kotor, mulutnya jelek, mereka juga kerjaannya ngumpulke duit. Nek perlu ya tadi agama ya didol golek duit, ora masalah gitu kan. Nah, menurut mereka, kenapa kok mereka melakukan itu? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia merasa nek duwite akeh, uripe bakal kepenak, kekal, ora bakal ruwet, ora bakal mati, enek terus, aman terkendali, status aman, stabil dan seterusnya gitu. Nah, itu prasangka orang. Padahal yang namanya kematian bisa datang sewaktu dan semakin banyak orang yang kita sakiti dan kita kemudian mati, maka yang akan mendatangi kita untuk minta tanggung jawab, minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala makin banyak. Segede apapun amal kita, nek sing minta keadilan kepada Allah itu banyak, ya bisa bangkrut kita. Maka Nabi SAW mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahu enggak kamu orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat mengatakan,
orang bangkrut itu orang yang kemudian ladina rawala mata, dia nggak punya duit dan nggak punya kekayaan. Kan enten piye ra ndit ning duite apa bondone kathah omahe gede-gede. Kados sakniki kan hampir-hampir jarang atau cah nom-nom niku jarang nggawa napa ATM rata-rata nggawa HP nganggo kris to cepret-cepret ngoten niku to. Dadi ra nyekel duit, ning duitnya bentuk lain, kekayaan yang lain gitu kan. Nah, maka kata para sahabat, orang bangkrut itu yang nggak punya harta dan nggak punya duit. Kata Nabi, enggak. Orang bangkrut kuwi wong sing nemoni Gusti Allah, pahalane akeh. Tapi kemudian dia didatangi orang si A, waqad syatama hada, dicaci makinya dia. Waqad qadhafa hada, dituduhnya sing ora-ora orang yang lain lagi. Kemudian waqad daraba hada, dipukuli orang-orang yang. Jadi dia berbuat kedoliman dengan berbagai macam rupa dan model. Ada yang mulutnya, ada yang tangannya, ada yang dituduh, ada yang dipukulin, ada yang kemudian hartanya diambil dan seterusnya. Maka mereka semua minta keadilan. Nah, ketika di akhirat, maka Allah menegakkan keadilan dengan cara apa? Kebaikan orang ini tadi, yang dolim tadi, dipindahkan kepada orang yang didolimi. Kok nganti entek kurang, maka dosanya orang-orang yang terdolim dipindahkan kepada orang yang dolim tadi. Akhirnya tersisalah timbangan keburukan dan dia dicemplungkan ke neraka dan selesai sudah, bangkrut orang seperti itu. Makanya di sini dikatakan gak ada gunanya ketika kita kumpulkan harta banyak tapi kita mengiringi hidup kita dengan menyakiti orang lain. Ya sabu anna malau akhladah rumangsane bondo niku bisa menyelamatkan, boten gak bisa. Kemudian kala layum badanna fil khutomah, sekali-kali tidak. Allah sudah mengatakan kala, orang-orang layum badanna fil khutomah, sungguh dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam khutomah. Artinya orang-orang yang kemudian hari-hari menyakiti orang lain dan dia merasa dengan menyakiti itu dia mendapatkan dunia, kan ngoten niku fenomenanya. Dia naik panggung kemudian menyakiti orang lain dengan mulutnya, yang lain ketawa dibayar larang gitu kan. Terus nek diundang ngarani, nek ra semene aku ra mangkat gitu kan. Nah, maka ketika itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala kala la yubadana fil khutamah, kuwi ora enek apike. Bahkan orang-orang seperti itu nek ora leren ora tobat tak cemplungke ning nggon khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Apakah kamu tahu apa itu khutamah? Kata Allah, narullahil muqaddah, yaitu api yang disediakan yang menyala yang naik sampai di sini dikatakan tahukah kamu apa khutamah, yaitu api yang disediakan oleh Allah yang menyala. Narullahil muqaddah, yaitu api yang murub napa istilahnya bulat-bulat itu kalau menyala-nyala. Kemudian dikatakan lagi alladzi tatali'u alal afidah, dan panasnya itu sampai napa tembus ke hati. Jadi jenengan nek nate dalam kondisi dingin terus jenengan ngunjuk toyo panas atau toyo anget niku saged krasa kaya ngalir wonten gulu nganti tekan nggon dodo wonten niku. Lah niku panas sing nganti krasa tekan jero. Dadi mboten ning kulit tok, nganti tekan jero-jero napa jeroan digodhog niku krasa, jeroan dipanggang niku krasa. Nek kita kena keselomot geni kan panasnya wonten jaba to. Lah ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala genine niku begitu kemudian dilat niku nganti krasa tekan jero. Krasa iso ngrasake nek atine, dodone, jantunge niku dipanggang niku. Niku nek menurut jenengan niku panas to mboten niku? Niku panas banget, Bu. Bahkan nek jenengan mungkin nanti mireng bagaimana kemudian Abu Thalib niku kakine bagian bawah didilat geni neraka niku otake mlepuh. Walah wis ora karo-karuan. Maka orang-orang yang paham benar ancaman ini tentu akan berhati-hati. Innaha alaihim muqsadah. Parah melih bar di misalnya ki piyaine sanes niku nggih piyai sanes cemplungke mriku pluk niku terus genine nganti tekan jero krasane. Terus bar niku genine niku diungkep ngoten. Pluk. Jenengan nek ngungkep ayam niku kan karepe gen pripun to niku? Atau ngoven ayam niku atau ngoven panganan niku. Gen tambah mateng ngoten to. Gen matenge menyeluruh, gen panase bener-bener melingkupi ngoten to. Nggih to. Nah, maka itu juga sama. Ditutup ngoten niku ben nambah ra karo-karuan. Di sini dikatakan sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Jadi diungkep gitu kan. Innaha alaihim muqsadah, bahkan fi amadim mumaddadah. Mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi itu cagak-cagak ditali mriku, dibakar nganti krasa tekan jero dodo jero ati, krasa jeroane kobong diungkep sisan. Wah, ra karo-karuan. Maka orang-orang yang beriman ketika memahami penjelasan ini, dia akan hati-hati. Wah, aku ora entuk miloro tanggoku, aku ora entuk miloro dulurku, aku ora entuk ngunek-ngunekke karyawanku, aku ora entuk misu-misui kancaku. Mboten angsal.
Dan itu termasuk hal-hal yang dicela oleh Nabi SAW, yaitu mulut-mulut kotor seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jam kirang 5 menit. Tafsirnya, wailun yaitu kecelakaan, ancaman, likulli humazatin lumazah, bagi setiap pengumpat lagi pencela, yaitu orang yang mengumpat sesama dengan perbuatannya dan mencela sesama dengan perkataannya. Jadi ada yang umpatan dengan perbuatan, ada yang umpatan dengan perkataan. Misal wong pincang ngapunten, wong pincang melampah terus dhek melu nerokke kepincangane ning sebelahe gitu kan. Akhirnya dhek kemudian ngelus dodo, niku nggih mboten angsal. Kemudian dikatakan di sini al-hamazu, yaitu orang yang mencela dan memfitnah orang lain dengan isyarat dan tindakan. Jadi nganggo kode-kode niku nggih termasuk. Nggih. Kemudian dikatakan lagi al-lamazu, yaitu orang yang mencela sesama dengan perkataan. Jadi apapun bentuk celaannya, tulisankah, isyaratkah, perbuatankah, atau mungkin kode-kodekah, maka semua itu dilarang dalam Islam. Kemudian yang kedua, dan di antara sifat para pengumpat dan pencela itu adalah tidak mempunyai obsesi lain selain mengumpulkan, menghitung, dan iri dengan harta, namun tidak memiliki keinginan untuk diinfakkan di jalan kebaikan, menyambung tali silaturahmi dan lainnya. Makanya jenengan nek mirsani niku masih niku sing lagi dicoba kali Gusti Allah dibuka aib ra karu-karuan niku wah ngeri. Jadi video-video yang lawas itu muncul kabeh. Bagaimana dhek ngelokke goblok, ngelokke napa niku sing bakul es teh niku kethek, terus enten piyai sing cah enom niku munggah njaluk salaman, begitu salaman terus dhek ngomong ning sebelahe, "Golekno aku pasir tak wisuk sik." Ya coba. Nah, hal-hal seperti ini kalau sudah jadi karakter, otomatis dia medal. Mbok sak nggon-nggon ya tetap medal gitu. Dan dia merasa baik-baik aja dengan mengatakan itu, sampai Allah kemudian menunjukkan kalau itu bukan barang yang baik. Makanya saya tadi depan ngomong, ketika panjenengan pengaosan kok modelane sing ngajar ngoten niku, mendingan jenengan mboten usah dugi ndang mantuk, timbang jenengan mungkin terkontaminasi. Ketika kemudian tidak bisa membedakan lagi mana yang baik mana yang benar, wah niku repot. Subhat niku namine. Kemudian yang ketiga, yahsabu, dia mengira karena kebodohannya, karena kejahilannya, annama lahu ahlada, bahwa hartanya dapat mengekalkannya di dunia. Karena itu semua jerih payah dan usahanya hanya untuk mengembangkan hartanya, dengan mengira hal itu bisa memperpanjang umurnya. Dia merasa nek ngumpulke duit sak oke-oke dia aman terkendali. Namun dia tidak tahu bahwa sifat kikir bisa meruntuhkan usia dan merobohkan rumah, bahkan kebaikan akan semakin menambah usia. Artinya ketika orang ini kemudian selalu mengumpulkan harta diiringi dengan mencaci maki orang, dia merasa semua baik-baik aja. Di mata Allah enggak. Sampai Allah mengatakan kala, enggak, kalai orang tenan orang. Sekali-kali pun tidak gitu kan. Layum badana, sungguh dia benar-benar akan dilemparkan, dijebloskan, didelepkan kemana? Kemana? Fil khutomah, kepada neraka khutomah. Kemudian ditanya, Allah bertanya kepada kita, wa ma adraka mal khutomah. Pertanyaan ini menunjukkan bukan sesuatu yang ringan, bahwasanya sesuatu yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ini hal yang harus kita cermati, harus kita perhatikan, dan ini adalah satu kondisi pengagungan atas benda itu. Jadi benda ini bukan barang sepele kutomah niki wau. Yaitu apa? Kemudian Allah menjelaskan narullah al-muqaddah, yaitu api yang disediakan cemepak dan murub. Jadi mboten mawar tok, murub bulat-bulat. Kemudian yang mana bahan-bahan bakarnya, yaitu manusia dan batu. Ini dalam ayat yang lain. Wa quduhan nasu wal hijarah. Bahannya itu manusia dan batu. Jadi dengan manusia. Kenapa kok manusia dan batu? Batu niku Bu nek kena geni niku akan nyimpen panas. Makanya wong Papua niku enten ritual namanya bakar batu. Batune diobong sik. Begitu wis diobong mungkin ditumpukke ten panganan yang udah ditoto, daging-daging udah ditoto, sayuran toto niku diuruki niku. Ditinggal mungkin sejam 2 jam mungkin dijikuk pun mateng kabeh niku daging-daging. Pramila jenengan enten niku napa niku? Wajan sing saka watu niku. Enten ta Bu? Mboten gadah. Nek mboten gadah mung mundut. Jadi niku dipanasi sik gitu kan. Mengke genine dipateni lah terus disiten niku di napa kayak ngosek-ngosek napa ngoten saged gitu. Watu niku. Nah, kemudian kok kenapa manusia? Karena manusia niku nek diobong ngapunten nggih. Nggih kados jenengan nek ningali ten ayam bakar tentrem nang pundi niku. Niku nek diobong niku kan neteske minyak-minyak. Nah, minyak niki menyebabkan tambah gedene geni. Gede sing geni sing tambah gede tambah bulat-bulat, ketika kemudian kena watu disimpen melih kalih watu. Lah watune makin akeh ya tambah panas. Nah, maka ini yang teori ini yang mungkin ngapunten banyak ustadz yang belum menjelaskan bagaimana
fenomena ini itu secara ilmiah bisa dijelaskan. Oleh karena itu maka dikatakan alladzi yang tatoli alal afidah, karena itu saking panasnya wau geni bulat-bulat ditambahi menungso metu minyake kemudian kena watune tambah panas, makanya saking panasnya sampai kroso tekanin jerone dodo, tekanin jerone ati, sampai melebu merasuk ke seluruh tubuh hingga ke dalam hatinya. Kemudian bersamaan dengan dahsyatnya panas tersebut, mereka tertahan di dalamnya, ora iso metu, mereka berputus asa atas semua yang terjadi karena nggak bisa keluar. Kemudian Allah mengatakan innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya mereka sudah dalam kondisi sedemikian hancur hatinya, hancur rasanya, sudah nggak ada lagi keselamatan yang dia terima, kok yo dilalah diungkep sisan tambah panas meleh. Dadi wis ketetesan minyak menungso tambah bulat-bulat, panasnya disimpen ten watu, kemudian cek diuripke genine cek diungkep sisan. Parah meleh, ora iso obah, dikatakan di sini fi amadim, mereka kemudian diikat di tiang-tiang mumaddadah yang panjang, tiangnya panjang. Wallahu alam panjangnya ke atas apa ke gini nggak ngerti, yang jelas kemudian mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berubah, dan itu kemudian menyebabkan mereka menjadi tambah putus asa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedik melih Allah memastikan ini pada Quran surat As-Sajdah ayat 20, kullama aradu ayyahruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar darinya, dadi wong ten neraka niku piye carane pengen mlayu, pemangsane kaya ten donya iso mlayu, maka mereka dikembalikan ke dalamnya, didelebke melih, munggah ceplok ke melih, munggah ceplok ke melih. Maka fungsi malaikat penunggu neraka niku nggih niku. Bagaimana kemudian ada orang sing pengen melayu tutuk ceblok, nek perlu idak jejeg ceblok. Makanya beliau kemudian menutup bab ini atau tafsir surat ini dengan mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari yang demikian itu, dan kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan keselamatan bagi kita semua. Pas jam 8 lewat ingin kula ini kita kelewat ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang penting buat kita semua bahwasanya apa yang terjadi dan kita lihat hari ini yang sedemikian ramai, sedemikian viral, maka kita harus kemudian paham bahwasanya perbuatan itu perbuatan salah, dan menjadi lebih salah lagi ketika yang melakukan adalah seorang tokoh. Maka ketika kita dipertokohkan oleh masyarakat, maka kita harus menunjukkan sikap yang lebih baik daripada umumnya orang. Jangan sampai kemudian kita justru menjadi suri teladan yang jelek, yang kemudian kita sampai lupa kalau itu salah, kemudian Allah sendiri yang menunjukkan kesalahan itu. Kalau udah Allah yang menunjukkan kesalahan itu, suara kurang-kurang, kita akan terjatuh sedemikian dalam dan tentu akan sakit banget rasanya. Makanya sebelum Allah Subhanahu wa taala membuka aib-aib kita, mumpung aib kita ditutup, maka mari kita perbaiki diri kita. Jangan sampai kemudian Allah membuka aib kita sehingga kita justru menjadi orang-orang yang bersedih hati seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa nggih. Tadi ada request doa buat Bu Widodo. Pripun? Nggih, pripun? Nggih, pripun? Iki kula ternyata bahasa Latin dilakukan darah itu gimana saya kan? Darah nopo niku? Yang jelas bukan dibahas. Darah nggak tahu, terus sudah kering. Nggih, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, pertama nggak tahu, kemudian yang kedua sudah kering gitu kan, nggak apa-apa. Nggih. Toh niku nek dicuci yo nggak ilang niku. Kemungkinan besar nggak hilang, nggak apa-apa. Insya Allah mukhafafah dimaafkan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan Bu Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna, ya Allah kami mohon kepadamu dengan namamu yang mulia, wa sifatikal ulya, dan dengan sifat-sifatmu yang tinggi, an tamunna ala abdika, agar engkau memberikan kesembuhan kepada hambamu Ibu Widodo bisifain tamin, dengan kesembuhan yang sempurna, la yughadiru sakoman,
yang tanpa meninggalkan sakit lagi setelahnya. Allahumma asfiha sifaan la sifaan illa sifa'uk. Ya Allah, sembuhkanlah beliau dengan kesembuhan yang tidak ada kesembuhan selain kesembuhan dari Engkau. Yughadiruhu sihhah wal afiyah, dan kesembuhan itu yang mengembalikan kesehatan dan kesejahteraan kepada beliau. Allahumma radda ilaiha afiyataha kama raddat basara Yusuf ila Ya'qub wa farrij hammahu kama farrajta an Ayyub ba'da doik. Ya Allah, kembalikanlah kesehatan kepada beliau sebagaimana Engkau kembalikan penglihatan Yusuf kepada Yakub, dan lapangkanlah kesulitan beliau sebagaimana Engkau lapangkan ujian Ayub setelah penderitaan yang panjang. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Man idza ta'ahu abdan ajaba, dan Rabb yang apabila seorang hamba meminta maka Engkau menjawab, mengijabai. Idza sa'alahu maskina a'ta, dan apabila seorang yang meminta maka Engkau akan memberinya. Allahumma ja'al ba'saha fi zawalin, ya Allah hilangkan sakitnya segalanya. Kemudian wa askiha, dan kemudian berilah kesehatan kepadanya. As-sihah kama tuski al-ghais lil ardi al-jadba, sebagaimana Engkau memberikan hujan pada bumi yang tandus. Allahumma tahhir jasadaha, ya Allah sucikanlah tubuhnya min kulli adan wa mardin, dari setiap penyakit dan luka. Wa tahhir qalbaha min kulli dhikin wa hammin, dan sucikan hatinya dari setiap kesempitan dan kegelisahan. Wa tahhir ruhaha bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan sucikan jiwanya dengan rahmat-Mu wahai Engkau Rabb yang Maha penuh kasih sayang. Allahumma wafiqil atibba'u min wa man yu'ajiluha lima fihi khairun wa naf'un, ya Allah mudahkanlah para dokter jika beliau dirawat oleh dokter dan siapa saja yang merawatnya untuk melakukan yang terbaik demi kesembuhan beliau. Waj'al dawa'aha barokatun wasifaun, dan jadikanlah obat-obatnya sebagai obat yang penuh keberkahan dan menjadi penyembuh. Allahumma rzuq ahlaha sabran wa ihtisaban, ya Allah berikanlah keluarganya kesabaran dan keteguhan hati. Wa manahahumus sakinah wal ridho, dan anugerahkanlah kepada keluarganya ketenangan dan ridho atas apa yang terjadi. Wa razaqahum syukra nikmatik, dan karuniakanlah kepada keluarganya dan kepada beliau rasa syukur atas semua nikmat yang Engkau berikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhiru kalam subhanallahi